Shalom. Gimana nih kabarnya di rumah adik-adik semua? Luar biasa? Puji Tuhan. Udah hari Minggu lagi nih, berarti udah saatnya kita sekolah Minggu lagi. Yuk biar tambah semangat, kita bangkit berdiri, kita mau memujikan Aku Anak Raja. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah berikan kami pada hari ini hari yang cerah dan tubuh yang bugar, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau memujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gimana adik-adik, udah panas belum di rumah semuanya? Sudah berkeringat? Berarti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita memujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
dipersilakan untuk Ibu Ati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian di rumah? Sehat kan? Ya, puji Tuhan. Harus terus menjaga kesehatan supaya kita tetap bahagia, sukacita. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali bersama dengan Sekolah Minggu GKJ Telogosari. Meskipun kami hanya bertemu lewat layar kaca, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang aturan. Tentu kita semua sudah paham ya. Aturan atau peraturan atau hukum. Nah, bentar, Bu Ati bawa gambar nih. Tarat. Sudah paham ya? Ada yang tidak kenal gambar ini? Oh, pasti sudah kenal semua. Ini namanya apa? Lampu lalu lintas. Ya, atau traffic light. Nah, lampu lalu lintas ini juga termasuk dalam satu peraturan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah. Nah, adik-adik sudah tahu kan fungsinya masing-masing? Yang warna merah buat apa? Kalau lampu merah menyala, artinya kita harus berhenti. Kalau yang warna kuning menyala, artinya kita harus cepat-cepat ngegas gitu ya. Oh, tentu tidak. Kita harus waspada, hati-hati karena sebentar lagi lampunya akan hijau atau bisa jadi warna merah yang mengharuskan kita berhenti. Nah, ketika lampu hijau menyala itu baru kita boleh berjalan. Nah, anak-anak, ketika peraturan ini dilanggar, apa yang akan terjadi? Ya, ketika peraturan ini dilanggar, bisa jadi kita akan mengalami kecelakaan. Ya, atau bisa jadi akan terjadi kekacauan. Pernah enggak kita mengalami di perempatan jalan yang ada lampu lalu lintasnya, itu lampunya mati semua, tidak ada yang menyala. Ya, yang terjadi apa? Dari arah kanan pengen jalan, arah kiri pengen jalan, yang depan mau jalan, yang belakang juga mau jalan. Akhirnya keadaan jadi kacau. Nah, ini gambar yang pertama ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita membaca firman, Bu Ati mau cerita dulu. Ada satu keluarga petani yang miskin. Keluarga ini terdiri hanya dari ibu dan seorang anak. Si ibu ini mempunyai anak perempuan. Kita kasih nama siapa ya? Noni gitu ya. Oke. Bu Wati, ibunya namanya Wati nih. Bu Wati punya anak namanya Noni. Nah, Bu Wati ini mata pencahariannya dia bertani, tapi bukan yang di sawah, bukan petani yang di sawah, tetapi dia hanya ladang ya. Nah, dia punya sepetak tanah, kemudian
tanah itu ditanami berbagai macam sayuran. Kemudian ketika ada masanya dia panen, beberapa hasil tanaman itu diambil, kemudian dijual. Ya, memang hasilnya namanya juga petani miskin ya, tadi Bu Ati bilang dia petani miskin, jadi hasilnya tidak banyak, hasilnya tidak banyak. Nah, setiap pagi Bu Ati ini sangat rajin untuk mengolah ladangnya. Pagi-pagi dia sudah pergi ke ladang, menyiangi, mungkin kalau ada rumput, ada tanaman lain yang akan mengganggu dari tanaman yang harus dijual itu, dia membersihkan. Nah, ketika ada tanaman sayuran yang sudah siap dipanen, dia memanennya tanpa ada yang menemani. Nah, Bu Ati tadi kan punya anak ya, namanya Noni. Apa yang dilakukan si Noni? Ketika Bu Ati pagi-pagi sudah memasak, sudah menyiapkan makanan, sudah beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, kemudian dia pergi ke ladang, ternyata Noni ini masih bobok cantik di rumah. Nah, suatu hari si Noni ini tak disangka, tak diduga dia pergi ke ladang, adik-adik. Nah, ketika dia ada di ladang, ada satu temannya, namanya Jeki, gitu ya. Namanya Jeki. Dia melihat, Noni ada di ladang. Kemudian disamperin deh. Disamperin apa ya? Didatangilah si Noni. Jeki bertanya kepada si Noni, "Nih, gak salah nih kamu ada di ladang. Pagi-pagi sudah ada di ladang, kamu mau ngapain?" Terus kemudian dia lihat samping kanan kiri, "Loh, kok kamu sendirian, Noni? Ibumu kemana?" Nah, tahu apa yang menjadi jawaban Noni? Dia bilang gini, adik-adik, ibuku tuh males kok. Sudah siang kayak gini, di rumah ndak ada masakan. Kususul di ladang ndak ada juga. Tadi kamarnya masih tutupan sih. Memang ibuku tuh males, bangunnya siang pasti. Jeki kemudian garuk-garuk kepala. Masa sih? Tiap hari tuh aku lihat ibumu loh, Noni. Tiap hari tuh ibumu rajin sekali pergi ke ladang. Pasti ini ada sesuatu yang tidak beres. Pokoknya ibuku tuh ya males, aku suruh nyari sendiri, ya sudah, ini ada sayur kangkung tak ambil aja. Nah, terus nanti kangkungnya diapain? Ya ndak tahu, dimasukin aja pakai air, selesai, dimakan. Nah, akhirnya Jeki mengajak, "Ayo, pokoknya kamu sekarang ayo pulang. Kita pulang, kita lihat ada apa di dalam rumahmu." Kemudian si Noni dan si Jeki ini pulang ke rumah anak-anak. Nah, ternyata benar kan dugaanku, Noni? Ibumu itu sakit, bukan males. Mereka melihat pelan-pelan dibuka pintu kamarnya, diketuk tidak ada yang membukakan, kemudian dibuka pintunya. Dan ibunya masih tertidur. Setelah didekati, badannya panas. Nah, anak-anak, dari kisah ini belum ada satu kesimpulan, ya kan? Tapi dari gambar yang pertama, tadi kita melihat bahwa apa? Ada hukum pemerintah, ya, yang mengharuskan kita untuk taat. Nah, kalau dari cerita Noni tadi, ternyata Allah juga memberikan hukum kepada kita, memberikan aturan, memberikan peraturan kepada kita. Oh iya, masa? Anak-anak sudah tahu belum? Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Tarat.
Nah, ini adalah hukum yang diberikan Allah kepada kita umatnya, ya, yang kita menyebut sebagai orang Kristen. Nih, hukumnya dari ini. Dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudah hafal belum? Pasti sudah ya. Yuk kita bersama-sama membaca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Maka jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau tadi pemerintah membuat hukum, membuat aturan, ternyata Tuhan Allah itu juga memberikan hukum, memberikan peraturan, memberikan aturan kepada kita yang harus kita taati. Yang pertama tadi apa? Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi kita. Jadi benar-benar hidup kita itu mengasihi Tuhan. Tandanya kalau kita mengasihi Tuhan itu apa? Siapa yang di rumah tidak punya Alkitab? Tidak mungkin ya, pasti semua udah punya Alkitab kan? Nah, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali aturan yang sudah dituliskan Tuhan buat kita. Kalau kita semua mengaku kita mengasihi Tuhan, harusnya kita taat untuk melakukan peraturan yang dari Tuhan. Setuju? Nah, sip. Nah, yang kedua, tadi kan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya? Kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Misalkan gini, saya suka makan roti. Ndelalah. Saya cuma punya satu roti, dan di saat yang sama ada teman saya yang datang dolan ke rumah. Rotinya belum saya makan nih, tapi saya seneng rotinya. Nah, kalau ada temennya yang datang, kira-kira kalian tetap makan rotinya itu enggak? Ya biarin aja, rotinya enak dan aku suka kok. Biarin temanku, liatin aja. Apakah seperti itu? Tentu tidak, ya. Kalau memang kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, ya sudah, kalau memang punyanya satu, ya dibagi aja. Separuhan ya, yuk makan bareng yuk rotinya. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita kembali tadi ke ceritanya si Noni. Tiap hari Noni sudah dirawat oleh ibunya. Ya, disiapkan makan, disiapkan segala perlengkapannya. Nah, ketika satu hari dia tidak menikmati apa yang seperti yang seharusnya, ketika bangun tidur tidak ada masakan, tempat rumah masih kotor semua. Ternyata apa? Si Noni malah berpikir buruk tentang ibunya. Nah, itu adalah satu contoh Noni lupa untuk mengasihi sesamanya manusia. Berarti apa? Noni sudah melanggar dong hukum Tuhan, ya kan? Kalau tadi hukum pemerintah nih, kalau dilanggar terjadi apa?
bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kekacauan, ya kan? Nah, kalau hukumnya Allah, kalau dilanggar, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada sukacita enggak? Tentu tidak. Ada damai sejahtera enggak? Tentu tidak. Ya kan? Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, bisa jadi kekacauan. Ya. Bisa jadi ada ketidakrukunan. Wah, di rumah isinya bertengkar terus. Sama temennya juga tidak bisa rukun, bertengkar terus. Nah, tidak ada sukacita. Ketemu temennya isinya jengkel, merengut. Wajahnya kayak monster, medeni. Ya, tidak ada damai sejahtera. Mau tidur susah. Aku masih jengkel sama temenku. Tidak ada damai sejahtera. Nah, anak-anak yang terkasih, kesimpulannya, mau selesai nih berarti ya, sudah kesimpulan mau selesai ya. Kesimpulannya, hukum Allah itu menjadi peraturan, menjadi aturan yang harus kita taati. Ketika kita tidak taat, pasti akan ada akibat. Tetapi hukum Allah itu tidak hanya menjadi aturan yang harus kita taati, tetapi sekaligus apa? Menjadi berkat buat kita. Kok bisa ya jadi berkat? Kalau kalian tidak kenal dengan hukum Allah ini, kalian tidak diberitahu, kasihi Tuhan Allah ya dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu. Kasihi sesamamu ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kita tidak kenal dengan hukum itu. Akibatnya apa? Dunia kacau, ya kan? Tidak ada kerukunan, perpecahan di mana-mana, pertengkaran di mana-mana. Jadi kita bersyukur kita mendapatkan hukum Tuhan ini. Jadi ini satu berkat buat kita. Karena kita sudah dikasihi Tuhan Allah, maka selayaknya kita juga mengasihi sesama kita. Terlebih yang utama apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Nah, ini waktunya kita harus banyak belajar mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Kesempatan kita di rumah banyak sekali. Kalau sama teman-teman gimana? Apakah kita bisa mengasihi karena kita tidak bertemu? Bisa dong. Dengan apa? Kita bisa mendoakan mereka. Ya, baik. Hari ini kita belajar tentang hukum Allah. Hukum Allah itu tidak ada yang medeni. Ya, asal kita mau taat untuk melakukan. Hukum Allah itu menjadi peraturan, tapi sekaligus menjadi berkat buat kita. Yuk, kita belajar ya untuk taat terhadap aturan, baik aturan yang dari pemerintah maupun aturan yang dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita akan menutup berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman pada hari ini yang boleh kami pelajari. Kami diingatkan kembali Tuhan bagaimana kami harus taat akan hukum Allah, yaitu hukum kasih. Dimanapun kami berada, kami harus mengasihi sesama kami. Dan dimanapun kami berada, yang terutama kami harus mengasihi Tuhan, membawa Tuhan itu di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami hanya berlandaskan kasih yang dari Tuhan. Kiranya kami semuanya, anak-anak sekolah minggu GKJ Telogosari, dimampukan untuk bisa melakukan hukum kasih ini, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu ada terus di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai Tuhan
Setiap kami yang saat ini masih melakukan aktivitas di rumah, terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera, supaya kami bisa menikmati masa-masa ini meskipun kadang menjemukan bagi kami, tetapi di dalam nama Yesus kami boleh menikmati ini. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Eti buat firman-Nya pada pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali. Sekarang kita mau persembahan. Disiapin dulu persembahannya, dimasukin ke amplop, nanti bisa dikumpulin ke gereja lewat orang tua. Kita mau mengujikan pujian bersyukur. Langsung masuk. Jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi buat adik-adik, masih virtual di YouTube-nya GKJ Tlogosari. Sebelum kita tutup sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu, dan berkati juga tangan-tangannya yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam mengelola uang ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Kau sertai kami Tuhan sampai pada malam hari nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita memujikan lihat